kapal besar dari Eropa berlayar melintasi samudra, membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga keyakinan baru. Pada abad ke-16 agama Kristen mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Barat. Khususnya Portugis dalam semangat gold dan gospel mencari kejayaan sekaligus menyebarkan agama. Kedatangan Portugis yang mudar di Aceh membuka babak baru dalam sejarah Nusantara. Dari sana agama Katolik mulai menyebar mengikuti jalur perdagangan dari Goa di India, Malaka yang ditaklukkan pada tahun 1511 hingga ke Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Eropa tidak hanya membawa agama tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Misionaris dari Eropa tidak hanya menggambarkan Injil tapi juga berperan dalam pendidikan, layanan kesehatan dan pengembangan ekonomi. Mereka mendirikan sekolah, rumah sakit serta berbagai usaha seperti kebun kelapa besar di Tobelo yang memberikan dampak bagi masyarakat lokal. Seiring berjalannya waktu terbentuklah komunitas Kristen yang besar dan beragama di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Warisan ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan rohani, tapi juga dalam kontribusinya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Masuknya agama Kristen ke Indonesia dijelaskan melalui beberapa teori. Pertama, melalui perdagangan dan penjajahan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda yang membawa agama sekaligus pengaruh budaya mereka. Kedua, melalui penyebaran oleh para misionaris. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Franciscus Xaverius yang dikenal sebagai Rasul Asia. Ia aktif di wilayah Maluku seperti Ternate, Ambon, dan Halmahera pada tahun 1546 hingga 1547. Membaptis ribuan orang dengan pendekatan yang persuasif dan dekat dengan masyarakat. Namun, ada juga teori yang menyebutkan bahwa agama Kristen sudah hadir lebih awal di Indonesia. Hal ini didukung oleh catatan tentang adanya jemaat Kristen di Baru, Sumatera Utara yang diduga berasal dari aliran Kristen Nestorian dari Persia. Selain itu, ada kemungkinan beragam Arab atau Persia yang beragama Kristen telah singgah di Indonesia sejak awal milenium kedua. Maluku menjadi salah satu wilayah pertama penyebaran agama Kristen karena posisinya sebagai pusat perdagangan dunia saat itu. Selain itu, Portugis juga masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1585 dan melakukan kristenisasi di wilayah Belambangan dan Panarukan. Bahkan membaptis keluarga kerajaan setempat menjadi salah satu momen awal masuknya agama Kristen di Tanah Jawa. Ketika Belanda datang melalui VOC sejak tahun 1569, pola penyebaran mulai berubah. Katolik perlahan digantikan oleh Kristen Protestan, bahkan di beberapa wilayah seperti Maluku. Namun selama VOC, penyebaran Diot berkembang pesat dan hanya terbatas di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Perkembangannya lebih luas baru terjadi pada tahun 1816 ketika Raja William I mengeluarkan dekret untuk mengirim misionaris ke Indonesia. Jejak sejarah masuknya agama Kristen di Indonesia masih dapat kita lihat hingga sekarang melalui berbagai peninggalan. Salah satunya adalah Gereja Katedral Jakarta yang mulai dibangun pada tahun 1807, peninggalan kolonial Belanda, dan tetap berdiri kokoh hingga kini sebagai ikon religi di ibu kota. Ada juga Gereja Belenduk atau GPIB Immanuel di Semarang yang dibangun pada tahun 1753, peninggalan masa kolonial Belanda dengan bentuk kubah khas berlapis perunggu dan desain interior bergaya salib Yunani. Gereja ini menjadi salah satu bukti nyata sejarah panjang penyebaran agama Kristen di Indonesia. Dari pelayaran bangsa Eropa hingga pelayanan para misionaris, perjalanan masuknya agama Kristen di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang yang penuh dinamika. Melalui perdagangan, penjajahan, dan penyebaran iman, agama Kristen tumbuh dan berkembang menjadi salah satu bagian penting dalam keberagaman Indonesia. Dan hingga hari ini, jejak sejarah itu masih hidup. Bukan hanya dalam bangunan tua, tetapi juga dalam kehidupan jutaan masyarakat yang mewarisi iman dan nilai-nilainya. Jas merah,